Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubashirina wa mundhirina wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah dengan nomor induk mahasiswa 2011-80348. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah. Kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Asy-Syaibani menetapkan 5 dasar pokok kurikulum pendidikan, yaitu dasar religius, falsafah, psikologis, sosiologis, dan organisatoris. Yang pertama, dasar religius. Dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Dan yang kedua, dasar falsafah. Dasar ini memberikan arah tujuan pendidikan sehingga susunan kurikulum mengandung suatu kebenaran. Dan yang ketiga, dasar psikologis. Dasar ini mempertimbangkan tahapan psikis anak didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniah, kematangan bakat intelektual, bahasa, emosi, kebutuhan, dan keinginan individu. Yang keempat, dasar sosiologis. Dasar ini memberikan gambaran bahwa kurikulum pendidikan memegang peranan penting dalam penyampaian dan pengembangan kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Yang kelima, dasar organisatoris, yaitu dasar ini mengenai bentuk penyajian bahan pelajaran, yaitu organisasi kurikulum. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah. Adapun prinsip-prinsipnya, yang pertama yaitu prinsip peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya. Yang kedua yaitu prinsip keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat berpengaruh pada sikap dan nilai-nilai budaya yang perlu digali, dipahami, dan diamalkan oleh peserta didik. Yang ketiga adalah prinsip berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Yang keempat adalah prinsip keseimbangan antara etika, logika, estetika, dan kinestetik. Yang kelima yaitu prinsip penguatan integritas nasional. Dan yang keenam yaitu prinsip-prinsip pengetahuan dan teknologi informasi. Yang ketujuh yaitu prinsip pengembangan keterampilan hidup. Yang ketiga, saya akan bahas tentang landasan pengembangan kurikulum PAI di sekolah. Yang pertama adalah landasan agama. Dalam mengembangkan kurikulum sebaiknya berlandaskan Pancasila, terutama sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing individu. Dalam kehidupan dikembangkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat terbina kehidupan yang rukun dan damai. Yang kedua adalah landasan filsafat. Filsafat pendidikan dipengaruhi oleh dua hal yang pokok, yaitu cita-cita masyarakat dan kebutuhan peserta didik yang hidup di masyarakat. Filsafat itu sendiri diartikan sebagai cinta pada kebijaksanaan atau love of wisdom. Agar seseorang dapat berbuat bijak, maka harus berpengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam. Filsafat dipandang sebagai induk segala ilmu karena filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia, yaitu meliputi metafisika, epistemologi, aksiologi, estetik, dan etika, serta logika. Yang ketiga adalah landasan psikologi belajar. Kurikulum belajar mengetengahkan beberapa teori belajar yang masing-masing menelaah proses mental dan intelektual perbuatan belajar tersebut. Kurikulum yang dikembangkan sebaiknya selaras dengan proses belajar yang dilakukan oleh siswa, sehingga proses belajarnya terarah dengan baik dan tepat.
Yang keempat adalah landasan sosial dan budaya. Nilai sosial dan budaya dalam masyarakat bersumber dari hasil karya akal budi manusia, sehingga dalam menerima, menyebarluaskan, dan melestarikannya manusia menggunakan akalnya. Setiap masyarakat memiliki adat istiadat, aturan-aturan, cita-cita yang ingin dicapai dan dikembangkan. Dengan adanya kurikulum di madrasah diharapkan pendidikan dapat memperhatikan dan merespon hal-hal tersebut. Yang kelima adalah landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan suatu usaha penyiapan peserta didik untuk menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat dan terus berkembang, sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi setelah siswa lulus diharapkan dapat menyesuaikan diri di lingkungan dengan baik. Yang keempat adalah karakteristik kurikulum di sekolah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kita memiliki dua macam sistem pendidikan umum. Yang pertama, sistem sekolah, yang kedua adalah sistem madrasah. Sebenarnya madrasah itu artinya sekolah, sistem sekolah umum yaitu jenjang SD, SMP, SMA. Sedangkan sistem madrasah ialah sekolah umum yang berciri khas Islam, yaitu ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Dalam budaya sekolah, siswi memakai jilbab dan siswa memakai celana panjang. Pada proses pembelajaran berlangsung, siswa membaca doa dan ketika mulai dan mengakhiri pembelajaran mengucapkan salam. Madrasah dikelola oleh Kementerian Agama setelah kemerdekaan bangsa Indonesia mengupayakan untuk menjembatani kesenjangan antara model pendidikan sekolah dengan pesantren. Jika melihat sejarah madrasah yang sangat didukung oleh pemerintah dan bangsawan berbeda halnya dengan Indonesia yang kurang memperhatikan, namun terdapat sedikit celah perhatian pemerintah pada tahun 1975 munculnya surat keputusan bersama SKB 3 Menteri yang terdiri dari Menteri Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan serta Dalam Negeri yang memuat materi pelajaran pada madrasah 70% umum dan 30% agama. Steinbrück beranggapan bahwa membuat kurikulum terhadap madrasah, namun jika meneropong dari sudut dikotomi sangat positif dengan adanya SKB 3 Menteri ini antara ilmu agama dengan ilmu umum. Yang kelima adalah pengembangan kurikulum di sekolah dalam menciptakan lingkungan yang religius. Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern ini, perlu adanya pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam untuk meningkatkan mutu siswa dalam menanamkan sifat-sifat dan dapat mewujudkan lingkungan yang religius. Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dalam hubungan ini, setiap satuan pendidikan termasuk madrasah dan sekolah mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pelaksanaan kurikulum, evaluasi pendidikan, dan standar nasional pendidikan. Berdasarkan hal di atas, maka perguruan Islam khususnya madrasah juga memiliki tujuan untuk menghasilkan pendidikan yang khas, yaitu manusia muslim yang menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dengan menjadikan semua mata pelajaran sebagai wahana untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan agama. Menurut Bapak Muhaimin, kurikulum madrasah perlu dikembangkan secara terpadu dengan menjadikan ajaran dan nilai Islam sebagai petunjuk dan sumber konsultasi bagi pengembangan berbagai mata pelajaran umum yang operasionalnya dapat dikembangkan dengan cara mengimplisitkan ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalam bidang studi umum seperti IPA, IPS, matematika, dan bidang studi lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dapatlah ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, sebelum kita melakukan pengembangan, setidaknya kita harus mengetahui hakikat kurikulum PAI serta komponen-komponen seperti kelompok komponen-komponen dasar, kelompok komponen pelaksana, kelompok pelaksana dan pendukung kurikulum, dan kelompok usaha pengembangan. Yang kedua, kita harus memahami prinsip-prinsip dalam pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah. Dan yang ketiga, yaitu kita harus mengetahui kurikulum PAI di sekolah. Perlu kita mengetahui dulu terus karakteristik kurikulum yang dipakai serta karakteristik materi pendidikan agama Islam di sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah pengembangan kurikulum di sekolah dalam menciptakan lingkungan yang religius. Ini dapat diwujudkan dengan mengadakan program-program keagamaan yang menjadi salah satu program dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, serta mengintegrasikan antara ilmu sains dengan Islam, sehingga siswa-siswi dapat menciptakan suasana religiusitas dan tak lupa guru-guru dan sekolah memberikan fasilitas agar dapat terrealisasikan kegiatan yang bernafaskan Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Eglek-eglek suarane dokar impieng suarane cikar, elek-elek wacara ora gembar eleng-eleng sek belajar yu painten ketiban boto kukurin cepat sambate loro cekap semanten atar kaula sedaya lepat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.